Setelah ada yang berhasil, ternyata masih ada penolakan. Logikanya sederhana. Ada satu orang yang berhasil di desa, harusnya semuanya ikut. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu ya kawan. Seringkali justru muncul penolakan, sindiran, iri hati, iri dengki, bahkan upaya menjatuhkan keberhasilan itu. Kenapa? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena perubahan tidak hanya mengganggu sistem ekonomi ya. Ini menarik. Karena dia mengganggu posisi sosial. Di desa, setiap orang punya tempat. Ada yang dihormati, ada yang diikuti, kemudian ada yang dianggap lebih tahu, lebih sepuh. Ketika satu orang baru muncul dan berhasil, dia tidak hanya membawa hasil, dia membawa ancaman bagi posisi-posisi mereka. Bukan hanya ancaman uangnya, tapi ancaman status. Jadi Pierre Bourdieu itu menyebut ini sebagai modal sosial dan modal simbolik. Kehormatan, pengaruh, kepercayaan, semua itu adalah kekayaan. Dan ketika yang seseorang baru mulai memilikinya dan orang lama merasa kehilangannya, ini yang sering tidak terlihat. Orang tidak menolak karena ide itu salah, mereka menolak karena posisi mereka merasa terancam dan terganggu. Sekarang mari kita lihat bagaimana polanya. Orang pertama misalkan ya, orang pertama berhasil. Alih-alih langsung diikuti, dia diuji dulu. Pertama diperhatikan, kemudian dikritik, dicari celahnya. Kalau dia gagal sedikit saja, itu akan diperbesar. Ya kan? Bilangnya seperti itu. Ya kan sudah kubilang kan begitu kan? Ya. Tapi kalau dia terus berhasil, pelan-pelan resistensi berubah bentuk. Dari menyerang menjadi mendekat. Itu biasanya polanya. Ini pengalaman saya. Dari menolak menjadi ikut. Ini bukan perubahan sikap mendadak ya. Ini adaptasi namanya. Memang adaptasi secara halus. Karena dalam sistem sosial, manusia selalu mencari posisi paling aman. Dan posisi aman akan mengikuti arah yang terbukti menang. Sekarang tarik ke gambaran yang lebih luas, gambaran yang lebih besar. Perubahan di desa bukan hanya soal perekonomian saja, bukan hanya soal finansial. Ini soal perebutan pengaruh. Siapa yang didengar, kemudian siapa yang diikuti, kemudian siapa yang dipercaya, yang memiliki kepercayaan oleh masyarakat. Jadi setiap perubahan arah pasti menciptakan gesekan, itu yang terjadi ya. Ini normal, tapi sering disalahartikan sebagai kegagalan. Padahal justru sebaliknya, gesekan adalah tanda bahwa sesuatu sedang berubah, sesuatu sedang move, seperti itu. Kalau tidak ada gesekan, ya biasanya tidak ada yang benar-benar bergerak. Sekarang kembali ke konsep ataupun ke konteks sebelumnya. Orang tidak bergerak tanpa bukti. Tapi setelah ada bukti, mereka juga tidak langsung menerima. Mereka akan menguji dulu. Dan hanya yang cukup kuat untuk melewati fase ini yang benar-benar bisa mengubah arah itu. Apa ya? Ini bagian yang paling berat. Bukan saat mulai, bukan saat sendiri, tetapi saat mulai terlihat berhasil. Dan semua mata tertuju pada orang itu. Di titik itu, tekanan datang dari, ya tentunya datang dari segala arah. Dan hanya dua kemungkinannya. Berhenti atau menjadi standar baru. Nah,
Cabai jamu dalam konteks ini bukan lagi sekedar komoditas ya. Ini saya selalu cabai jamu, tetapi menjadi simbol perubahan. Karena konteksnya ini cabai jamu. Dan setiap simbol perubahan pasti akan ditolak dulu sebelum diterima. Ya karena pada akhirnya manusia tidak hanya takut gagal, mereka takut kehilangan posisi. Dan selama itu masih ada, setiap perubahan akan selalu punya harga sosialnya. Pertanyaannya bukan apakah akan ada penolakan, tetapi siapa yang cukup kuat untuk tetap berjalan di tengah penolakan itu. Jadi tidak serta-merta berubah seperti yang saya katakan di konten sebelumnya. Jadi siapa yang lebih dulu bukan hanya nanti yang paling berani, tapi yang paling kuat bertahan. Karena setelah itu fase keduanya adalah yang saya katakan bahwa pasti ada gesekan. Diuji dulu dalam ujian itu. Kemudian kita bisa dimanifestasikan sebagai orang yang kuat atau orang yang akan gagal. Demikian dulu untuk sementara ini.